Shalom fams, renungan kita pagi ini tentang kejujuran yang terambil dari Amsal pasal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, saat ini banyak kali kita dengar kasus korupsi di mana-mana. Contohnya yang viral kemarin, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebenezer yang merupakan seorang Kristen tapi ternyata korupsi juga. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak adanya kejujuran dan kurangnya rasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta dan dusta lawannya jujur. Maka Amsal mengatakan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kejujuran ini merupakan pilar penting bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Kalau sudah terkenal pembohong, mana ada orang yang mau percaya. Tapi dengan berlaku jujur, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Di banyak kasus, justru semakin jujur seseorang, semakin banyak musuhnya. Firman Tuhan ini mengingatkan Dara kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana Dara mengalami sedikit tantangan setelah mulai kerja di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Tantangan ini belum pernah Dara jumpai saat kerja di klinik ataupun puskesmas sebelumnya. Hal ini terkait rawat inap di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Nah, ternyata di sini ada beberapa petugas menambahkan jumlah hari rawatan pasien. Misalnya, pasien hanya dirawat 2 hari, tapi untuk administrasi dibuat sampai 5 hari. Nah, tentu saja dengan menambah hari artinya menambah keuntungan atau pendapatan untuk puskes, yang nantinya pendapatan ini pun akan dibagikan ke tenaga kesehatan yang biasa dikenal sebagai jasa pelayanan. Jadi pas Dara pertama kali mendapat pasien pertama rawat inap di puskes, Dara mengisi status ataupun rekam medis pasien sesuai dengan jumlah hari rawatan sampai pasien pulang, tidak ada ditambah-tambah. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, Dara diingatkan berkali-kali oleh perawat untuk menambah hari dengan maksud biar besar penghasilannya. Hal ini cukup membuat Dara terkejut karena ini baru pertama kalinya diingatkan terang-terangan begitu. Dan ada satu momen di mana saat Dara selesai visit, ada satu perawat yang mengingatkan Dara lagi untuk menambahkan hari rawatan dan juga mengatakan bahwa cuma dokter sendiri yang gak mau nambah-nambah hari. Padahal itu menguntungkan dokter dan kita nakes lain. Saat itu Dara cuma tersenyum aja dan bilang, nanti ditambah-tambahkan Tuhan berkat sama kita kok, Kak. Jawaban itu langsung membuat perawatnya memasang muka yang masam. Tapi seiring berjalannya waktu dan mungkin mereka juga udah jenuh mengingatkan jadinya, mereka tidak pernah mengatakan hal itu lagi. Dan suasana ketika Dara pergi visit, puji Tuhan sampai sekarang Dara nyaman dengan petugas-petugasnya. Jadi tiap Dara dapat gaji dari puskes, Dara selalu bersyukur dan merasa damai menerima dan memakainya untuk keperluan sehari-hari dan untuk cupen. Dalam hidup ini, kita pasti pernah dihadapkan pada tawaran untuk mendapat sesuatu dengan menjual kejujuran. Mari kita tolak tawaran itu, fams, dan tetap bertahan dalam kejujuran yang berarti berani berjuang bersama Tuhan di jalur yang benar. Berani berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Kadangkala bersikap jujur menjadi harga mahal yang harus kita bayar dan tidak jarang membawa kita pada keadaan kurang menyenangkan. Namun saat itu terjadi, Tuhan pasti akan selalu menyediakan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Tetap semangat untuk jujur ya, fams.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.